Subhanallah. Saudara, Gunung Merapi dari jarak sekitar 20 km nampak seperti ini. Kepulan awal putihnya sungguh indah. Gunung ini dilihat dari Pondok Pesantren Budi Mulia di KM 8 Jalan Kaliurang. Nampak gunung seperti kebiruan dan juga nampak pula kepulan asap yang sungguh mempesona. Tentu saja kita bisa memahami fenomena gunung ini dari Al-Quran yang sering disebut sebagai tiang pancang untuk bumi. Bagaimana selanjutnya tentang gunung? Kita bertadabbur dalam surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Ikuti sampai selesai. Guys, Allah berfirman sebagai berikut. Terdapat dalam surah An-Naml. Yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi semuanya itu adalah apa yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya. Gerak gunung yang disebutkan dalam surah An-Naml ayat 88 tersebut bukanlah gerak yang gunung itu sendiri atau gerak gunung itu sendiri, tetapi gerak gunung yang disebabkan oleh bergeraknya bumi, yakni gerak yang mengikuti gerak bumi karena gunung merupakan bagian paling menonjol di atas permukaan bumi dan tentu saja menghujam ke bawah ke perut bumi karena aliran larva ke sana. Gerak bumi telah menjadi fakta ilmiah yang diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh para ahli zaman sekarang. Oleh karenanya, gerak gunung pun menjadi fakta dengan mengikuti gerak bumi. Di antara gerak itu adalah perputaran bumi pada porosnya sebanyak 1 kali setiap 24 jam. Itu gerak bumi pada porosnya. Sementara itu, bumi juga bergerak yang berputar mengelilingi matahari 1 kali dalam 1 tahun. 365,25 hari. Nah, oleh karena itu, 25 hari ini akan menjadi 1 hari yang kita kenal pada tahun Kabisat. Kalangan ahli melihat adanya perubahan batuan gunung dan bumi pada umumnya, terus-menerus baik secara perlahan, lamban maupun secara tiba-tiba.
Seperti ketika terjadi bencana alam. Inilah yang juga menjadi tanda bahwa permukaan bumi bergerak, termasuk gunung. Pada abad ke-17 Masehi, James Hatton mengumumkan prinsip perubahan kulit bumi secara perlahan dan terus-menerus selama fase-fase geologi. Memiliki masa tertentu yang kita kenal sebagai fase geologi. Berdasarkan pembagian sains ini, gejala munculnya gunung dan hilangnya gunung yang lain atau berkurangnya gunung-gunung yang ada di satu tempat dan bertambahnya gunung di tempat lain merupakan proses yang terjadi seiring perkembangan zaman. Gunung seolah-olah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan mengalami pelarutan akibat erosi. Selain itu juga dapat dimengerti gerakan gunung bersama kulit bumi yang terjadi akibat dislokasi daratan. Teori lempengan bumi menyatakan bahwa pada lapisan batu bagian luar bumi tersebar jaringan belahan yang sangat besar. Gerak bumi yang lambat. Demikian